Shalom jemaat Tuhan, kita bersyukur kalau pada kesempatan pagi hari ini kita boleh beribadah kepada Tuhan. Kita sudah menaikkan pujian penyembahan kita dan tiba saatnya kita akan mendengarkan sabda firman Tuhan yang terambil di dalam Yohanes 6 ayat yang ke-60 sampai 66. Saya beri judul Bukan Murid Sejati. Nah, sebelumnya kita akan bersama-sama berdoa, kita mohon pimpinan Tuhan, kita mohon pengurapan yang daripada Tuhan untuk kita boleh menerima firman Tuhan. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur untuk kasih setiamu kepada setiap kami Bapa. Ajar setiap kami untuk memahami maksud firman-Mu dan kami boleh menjadi pelaku firman Tuhan. Roh Kudus pimpin setiap kami, berikan kami konsentrasi dan kami boleh memahami firman Tuhan dan kami bisa aplikasikan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Pimpin hamba-Mu, urapi hamba-Mu, kuasai mulut lidah hamba-Mu, pikiran hamba-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita akan membaca ayat firman Tuhan yang diambil di dalam Yohanes 6 ayat 60 sampai 66. Yang hitam saya akan membaca, Bapak Ibu Saudara sekalian, jemaat yang dikasihi Tuhan membacakan ayat yang berwarna coklat atau yang ganjil, begitu seterusnya. Sesudah mendengar semuanya itu, banyak dari murid-murid Yesus yang berkata, "Perkataan ini keras, siapakah yang sanggup mendengarkannya?" Yesus yang di dalam hatinya tahu bahwa murid-muridnya bersungut-sungut tentang hal itu, berkata kepada mereka, "Adakah perkataan itu menggoncangkan imanmu? Dan bagaimanakah jikalau kamu melihat anak manusia naik ke tempat di mana ia sebelumnya berada? Rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roti dan hidup. Tetapi di antaramu ada yang tidak percaya, sebab Yesus tahu dari semula siapa yang tidak percaya dan siapa yang akan menyerahkan dia. Lalu ia berkata, sebab itu telah kukatakan kepadamu, tidak ada seorang pun dapat datang kepadaku kalau Bapa tidak mengaruniakannya kepadanya." Mari kita baca ayat yang terakhir, untuk 66 bersama-sama 2, 3. Mulai dari waktu itu banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikut dia. Ada dualisme di dalam meresponi suatu pengajaran. Ada respon menerima dan ada yang merespon menolak. Dan masing-masing baik itu menerima maupun menolak dibagi menjadi 2. Respon pertama, respon menerima. Nah, di sini ada yang mendengar tetapi tidak melakukan ajaran yang dia telah dengar. Nah, ini biasanya hanya simpatisan. Simpatisan saja. Di dalam Lukas 6 ayat 46 sampai 49, orang-orang yang seperti ini digambarkan seperti orang yang membangun rumah di atas pasir. Jadi ketika badai menerpa, angin kencang menerpa, bangunan rumah itu akan roboh. Kemudian kelompok kedua dari yang menerima, mendengar lalu melakukan. Jadi tidak hanya cukup mendengar, tetapi dilakukan pengajaran apa yang sudah ia dengar. Nah, inilah yang termasuk dalam golongan murid-murid yang sejati. Di dalam gambaran Lukas 6 ayat 46 sampai 49 itu seperti orang yang membangun rumah di atas batu. Sehingga apapun yang terjadi, cuaca apapun, bahkan angin topan menerpa gitu ya, angin kencang menerpa,
rumah itu akan tetap kokoh karena dibangun di atas batu. Kemudian ada kelompok orang yang menolak. Ada yang menolak karena antipati. Antipati di sini artinya menentang. Sudah tidak mau mendengar ajaran apapun dan bahkan terkesan menantang gitu. Seperti orang Farisi dan Saduki. Sudah melihat tanda-tanda yang Tuhan lakukan, masih tanya tanda lain. Seperti menantang Tuhan. Nah, inilah kelompok orang yang menolak ajaran Tuhan. Karena antipati dengan Tuhan Yesus. Termasuk ajarannya. Nah, kemudian menolak karena tersinggung. Nah, inilah kelompok orang yang termasuk di dalam yang bukan murid sejati juga. Seperti yang di awal ini menerima tetapi tidak melakukan. Simpatisan saja. Bukan murid sejati. Nah, di sini menolak karena tersinggung. Dia hanya mengikut Tuhan saja. Enggak ada bedanya dengan mendengar tetapi tidak melakukan. Sama saja dengan menolak karena tersinggung. Ya. Nah, dalam perikop ini Yohanes 6 ayat 60 sampai 66 dari ayat bacaan kita, nats firman Tuhan yang kita sudah baca, banyak murid-murid yang mengundurkan diri setelah mengajar pengajaran Tuhan Yesus. Apa yang Tuhan katakan? Tuhan tidak lagi melakukan, setelah melakukan mujizat maksud saya, menunjukkan tanda, melakukan tanda-tanda atau mujizat-mujizat, kemudian memberikan berkat kepada banyak orang yang mengikuti dia, murid-muridnya, memberi makan sampai kenyang. Tibalah Tuhan menyatakan diri sebagai sang roti hidup, yang mana menyinggung orang-orang Yahudi, mengingatkan bahwa roti hidup ini berbeda dengan roti mana yang Allah berikan kepada bangsa Israel ketika di padang gurun. Yang mana orang makan roti mana itu mati. Tetapi ketika orang menerima Yesus Kristus sebagai roti hidup, ia akan hidup. Nah, pengajaran ini yang akhirnya menimbulkan reaksi penolakan oleh murid-murid Tuhan. Nah, murid-murid ini bukan 12 murid Yesus ya, yaitu para rasul, bukan. Tetapi banyak orang-orang yang mengikuti Yesus. Ya. Jadi bukan termasuk di dalam 12 murid, tapi menunjuk kepada banyak orang yang mengikuti Yesus. Itu dicatat sebagai murid-murid. Nah, di awal mereka antusias mengikut Yesus karena melihat mujizat yang dilakukan. Kemudian mereka makan dengan kenyang yang diberikan oleh Tuhan lewat roti dan ikan. Tetapi ketika Yesus memberikan pengajaran yang keras dalam tanda kutip, mereka mulai ragu untuk terus ikut Yesus. Perkataan keras dalam ayat ini, pengajaran keras ini, bukan berarti perkataan yang sulit dimahami, sulit dimengerti. Dalam ayat 6, Yohanes 6 ayat 60. Sesudah mendengar semuanya itu banyak dari murid-murid Yesus, bukan termasuk 12 orang murid Yesus ya. Maksudnya ini menunjuk pada banyak orang yang mengikuti Tuhan. Yang berkata, perkataan ini keras. Dalam bahasa Inggris dikatakan hard. Siapakah yang sanggup mendengarkannya? Nah, kata hard ini dalam bahasa Inggris digunakan dalam arti yang berbeda-beda. Ada yang kata hard ini merujuk kepada tingkat kesulitan. Ada istilah easy, medium, hard. Nah,
tingkatan yang mudah, tingkatan yang sedang, tingkatan yang sulit. Nah, ini biasanya ada di dalam level permainan begitu ya, game gitu kan. Kalau anak-anak gitu lebih untuk awal yang levelnya mudah dulu gitu ya. Tetapi untuk orang yang dewasa sudah langsung yang suka tantangan terutama langsung ke level yang sulit, yang hard. Nah, apakah perkataan Tuhan keras dalam arti sulit dipahami gitu ya? Nah, ada makna yang kedua dari kata hard atau keras itu ya. Nah, di dalam konteks makanan ya, tekstur makanan ada tingkatan kekerasan gitu ya. Di dalam tekstur makanan ada yang soft lembut, ada yang medium ya tidak terlalu lembut tapi juga tidak hard atau keras. Dalam teksturnya itu keras. Seperti gambar ini, kalau telur dimasak 4 menit dia lembut, soft banget kalau dipegang gitu ya. Ditekan-tekan itu soft, lembut. Tapi 6 menit dia ya tidak selembut tadi. Agak keras dikit. Lalu ketika direbus selama 12 menit kurang lebih sehingga matang betul, wah itu ditekan-tekan sudah tidak selembut yang pertama tetapi keras. Nah, kata keras atau hard dalam bahasa aslinya menggunakan kata skleros yang berarti kaku, tegas, menyinggung. Jadi artinya apa Bapak Ibu Saudara sekalian? Ajaran Tuhan bukan berarti sulit dimengerti gitu ya. Kalau hanya sulit dimengerti, orang yang suka belajar akan berusaha memahami, belajar lagi ajaran Tuhan, mendengar firman Tuhan, belajar untuk dia bisa memahami. Tetapi di sini perkataan Yesus ini keras, tujuannya untuk apa? Menegur dosa, ya, menyinggung, tegas gitu ya, keras, yang mana itu hal yang tidak mudah diterima oleh hati para muridnya. Nah, Yesus tahu kalau para muridnya, orang-orang banyak itu akan bersungut-sungut atau tersinggung oleh ajaran Tuhan. Di dalam ayat yang ke-61, Yesus sendiri tahu bahwa pengikut-pengikutnya mengomel tentang hal itu. Saya kutip dalam bahasa Indonesia sehari-hari. Maka ia berkata, apakah kalian tersinggung karena kata-kata itu? Dalam terjemahan baru dikatakan mengguncang imanmu. Atau perkataan keras itu apakah mengguncang imanmu atau membuat kamu tersinggung? Yang membuat para murid mundur bukan karena pengajaran Yesus yang sulit dipahami, Bapak Ibu Saudara sekalian. Tetapi karena sulit diterima, karena menghantam, dalam tanda kutip ya, menghantam para pendengarnya, menghantam hati para pendengarnya. Seringkali Yesus mengajar menggunakan perumpamaan. Tujuannya apa? Agar pesan yang Tuhan sampaikan, agar ajaran yang Tuhan sampaikan itu mudah dipahami para pendengar pertama. Supaya mudah dipahami. Jadi ajaran Tuhan bukan serta-merta sulit dipahami sehingga butuh orang yang pintar untuk memahami apa arti atau apa maksud Tuhan. Seringkali Tuhan Yesus menyampaikan ajarannya dengan perumpamaan, bukan? Artinya itu untuk mempermudah orang menerima ajaran Tuhan, memahami, mengerti ajaran Tuhan. Jadi jika para murid itu mundur karena pengajarannya tidak mudeng saya, berarti orang itu tidak suka belajar. Orang yang suka belajar akan semakin ingin tahu maksudnya apa nih. Belajar sehingga ada dorongan untuk paham. Persoalan utamanya bukan soal pemahaman Bapak Ibu Saudara sekalian. Persoalan utamanya ada pada respon hati
orang yang mendengar ajaran Tuhan. Itu persoalan utamanya. John Calvin pernah mengatakan sebaliknya, kekerasan itu terletak di dalam hati mereka dan bukannya dalam perkataan Yesus. Jadi yang keras itu adalah sejatinya hati pendengarnya. Menolak ajaran Tuhan. Sulit menerima ajaran Tuhan. Tidak sedikit orang Kristen yang anti pengkhotbah keras atau mendengar khotbah yang menegur dosa. Tidak sedikit pula orang Kristen yang dalam ibadah hanya mementingkan kenyamanan dalam beribadah, seperti gedungnya mewah, musiknya itu profesional gitu ya, dibandingkan isi khotbah yang alkitabiah. Tidak sedikit orang Kristen yang tidak tertarik dengan khotbah yang alkitabiah. Hanya melihat, hanya fokus dalam ibadah itu, nyaman. Datang ibadah, kursinya empuk nih. Wah dingin AC-nya, nyaman nih. Jadi ketika khotbah malah tidur. Nah, ini yang respon atau reaksi yang disayangkan. Nah, sebagian pengkhotbah juga sayangnya lebih memilih memanjakan telinga jemaat. Dengan sekedar memberikan motivasi, semangat, ataupun menyampaikan komedi. Supaya datang itu ketawa, bahagia, begitu ya. Fokusnya hanya menyenangkan perasaan, menyenangkan telinga jemaat. Itu adalah pengkhotbah yang pasaran. Kalau saya meminjam istilah bisnis ya, dalam dunia bisnis, marketing khususnya, menjadi pengkhotbah yang menuruti atau mengikuti selera pasar. Cilaka kalau pengkhotbah seperti ini. Pengkhotbah harus mengikuti selera Tuhan. Apa yang Tuhan kehendaki, bukan yang jemaat kehendaki. Jemaat tidak suka kalau dosanya ditegur, diingatkan. Jemaat tidak suka. Nah, cilakanya pengkhotbah lebih menghindari khotbah-khotbah yang berkaitan dengan pengajaran, yang berkaitan dengan teguran. Sehingga tidak ada bedanya orang datang ke gereja dengan orang datang ke seminar motivator. Tidak ada bedanya kalau seperti itu. Pengkhotbah hanya sebagai motivator. Ya sudah, orang tidak usah ke gereja kalau begitu. Kalau yang dicari hanya seperti itu. Pengkhotbah harus menyatakan kebenaran firman Tuhan. Kalau memang harus menyatakan dosa, nyatakan itu. Apa yang Tuhan ingin sampaikan, sampaikan. Tanpa takut untuk tidak populer di mata jemaat. 2 Timotius 4 ayat yang ketiga dan keempat. Karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat. Tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Ini kondisi gereja kalau sampai seperti ini. Hanya sebagai gedung serbaguna saja gereja itu didirikan. Bukan tempat untuk umat Tuhan bertemu secara pribadi di hadapan Tuhan, menyembah Tuhan, mencari isi hati Tuhan melalui khotbah, melalui firman Tuhan, mencari kehendak Tuhan melalui firman Tuhan, ingin diubahkan melalui teguran oleh firman Tuhan.
ketika Tuhan berbicara kepada kita melalui khotbah, harusnya kita bersyukur bahwa Tuhan itu memperhatikan kita. Jika Tuhan menegur dosa kita melalui khotbah, harusnya kita bersyukur bahwa Tuhan memberi kesempatan kepada kita untuk bertobat dan memperbaiki diri. Jangan seperti para murid yang mendengar ajaran Tuhan, Yesus malah tersinggung, kemudian bersungut-sungut, marah, jengkel, kemudian undur dari Tuhan, meninggalkan Tuhan. Bodoh sekali itu. Jadi ketika kita mendengarkan khotbah, kemudian kita merasa tersinggung, artinya apa? Tuhan berbicara kepada kita, harusnya apa reaksi kita? Jangan mengeraskan hati kita. Terima didikan Tuhan, terima teguran Tuhan. Untuk apa? Kita semakin memahami apa kehendak Tuhan dalam diri kita. Oh, aku salah di bagian ini. Puji Tuhan, Tuhan mengingatkan aku melalui khotbah ini. Supaya aku tidak mencuri, supaya aku tidak berbohong, supaya aku tidak menipu, supaya aku tidak selingkuh, supaya aku tidak main perempuan atau main laki-laki, supaya aku tidak melakukan kekerasan di dalam rumah tanggaku. Harusnya kita bersyukur ketika khotbah itu menegur kita, ketika khotbah itu menyinggung kita. Harusnya kita bersyukur, artinya Tuhan memberikan kesempatan kepada kita untuk memperbaiki diri, untuk kita bertobat. Yohanes 6 ayat 61 dalam bahasa Indonesia sehari-hari. Saya akan ulangi lagi, bacakan. Tuhan berkata, apakah kalian tersinggung karena kata-kata itu? Bersyukur harusnya ketika kita merasa tersinggung. Artinya Tuhan berbicara melalui hati kita. Jangan kita mengeraskan hati kita. William Hendriksen pernah mengatakan bukan kerasnya khotbah sebetulnya, melainkan kerasnya hati mereka yang menyebabkan reaksi yang tidak baik dari pihak mereka. Ketika William Hendriksen memberikan komentari pada ayat atau nats yang kita sudah baca ini, sebetulnya bukan kerasnya khotbah atau ajaran Tuhan, melainkan kerasnya hati para pendengar itu yang menolak akan ajaran Tuhan, sehingga reaksi yang ditimbulkan reaksi yang tidak baik. Bagi jemaat ketika firman Tuhan mengoreksi kita, jangan tersinggung, benahi diri, taati firman Tuhan, taati perintah Tuhan. Bagi para pengkhotbah, termasuk saya maupun para hamba Tuhan yang lain yang berkhotbah, ya Tuhan izinkan untuk menyampaikan firman Tuhan. Jangan takut akan reaksi jemaat yang tidak suka terhadap khotbah kita yang mengkoreksi dosa, atau khotbah kita yang memberitakan kebenaran yang alkitabiah. Jangan takut untuk kita dibenci. Jangan ambil pusing ketika jemaat tidak berkenan dengan khotbah yang sesuai kebenaran. Tetapi ambil pusing ketika Tuhan tidak berkenan dengan khotbah kita yang tidak sesuai dengan kebenaran. Itu. Jangan kita menjadi pengkhotbah yang menuruti selera pasar, mengikuti selera pasar. Tetapi kita mengikuti kehendak Tuhan. Apa yang Tuhan ingin ajarkan kepada jemaat kita. Apa yang Tuhan ingin perbaiki di dalam diri setiap jemaat kita. Sampaikan itu. Sampaikan itu. Tanpa rasa takut. Yohanes 6 ayat yang ke-64.
Tetapi di antaramu ada yang tidak percaya. Sebab Yesus tahu dari semula siapa yang tidak percaya dan siapa yang akan menyerahkan dia. Kata-kata Yesus ini menunjukkan bahwa orang banyak ini yang disebut murid-murid sejatinya bukanlah murid yang sejati. Banyak murid-murid yang bukan murid yang sejati. Hanya sebetulnya simpatisan. Hanya pengikut aja. Karena ketika Tuhan mengajarkan sesuatu dia tidak percaya. Mereka hanya percaya terhadap mujizat dan berkat yang diberikan oleh Tuhan Yesus. Tetapi tidak percaya terhadap perkataan atau ajaran Tuhan Yesus. Follower or believer or believing follower. Ini ada di mana kita? Posisi kita. Apakah kita hanya sebagai follower atau kita sebagai believer, orang yang percaya, atau orang percaya yang beriman atau believing follower? Saya mengambil analogi media sosial Bapak Ibu. Ya. Orang bisa menjadi follower. Ya, kalau di dalam dunia media sosial begitu kan ada follower gitu. Wah, followermu berapa gitu ya. Oh, followerku segini gitu. Nah, orang bisa menjadi follower sebuah akun produk A begitu misalnya ya. Dengan mudah karena apa? Melihat konten atau isi videonya, gambarnya itu menarik. Tetapi ketika melihat konten produk A ini ada mulai kok tidak menarik nih, konten-kontennya kok membosankan. Nah, dengan mudah juga dia akan unfollow akun produk A ini. Dia tidak akan mengikuti lagi akun produk A ini. Wah, sudah konten-kontennya sudah tidak menarik nih. Wah, konten dari toko ini enggak menarik nih, artis ini udah enggak menarik nih. Udah unfollow aja. Nah, tidak mengikuti lagi nih. Nah, ada orang yang bisa menjadi believer atau yang percaya ya. Believer sebuah akun produk B misalnya, karena percaya khasiat produk ini. Produk B ini. Wah, khasiatnya bisa ini ya. Bikin kulit halus, wah percaya nih produknya gini. Oh oke. Tetapi belum tentu orang B ini membeli produk itu. Ketika tahu perlu membayar cukup mahal untuk mendapatkan produk itu. Tetap follow. Tetapi dia percaya. Oh bisa bikin kulit kencang gitu ya, bisa menyembuhkan penyakit apa gitu. Tetapi ketika tahu harus ada bayar harga, dia tidak lakukan itu. Tetapi kemudian orang yang ketiga nih, ada orang ketiga. Orang bisa menjadi believing follower sebuah akun produk misal C gitu ya. Percaya khasiat produk C itu, tahu nih. Nah, dan apa? Tidak hanya cukup percaya, dia berupaya untuk apa? Mendapatkan produk C itu. Karena tahu khasiatnya seperti itu, percaya khasiatnya bisa seperti itu, dia berupaya untuk membayar produk itu, memiliki produk itu, dan dia menerima khasiat itu, mengalami khasiat dari produk itu. Nah, ketika orang Kristen mengikuti Tuhan karena melihat mujizat dan mendapatkan berkat Tuhan, tetapi fokusnya hanya ke situ, berkat Tuhan, mujizat Tuhan, maka dengan mudah orang itu meninggalkan Tuhan. Itulah follower, golongan orang Kristen follower atau pengikut saja, simpatisan begitu ya. Kemudian golongan berikutnya,
Ketika orang Kristen percaya kepada Tuhan tetapi tidak mengikuti atau melakukan perintah Tuhan, ketika ada tantangan, imannya mulai undur. Hidupnya tidak menghasilkan buah. Nah, itulah berhenti hanya percaya tetapi tidak melakukan. Kalau saya istilahkan hanya believer, percaya tetapi tidak melakukan. Engkau percaya di dalam Yakobus 2 ayat 19-20. Engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja, itu baik. Tetapi setan-setan pun juga percaya akan hal itu dan mereka gemetar. Hai manusia yang bebal, maukah engkau mengakui sekarang bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong? Ayat 21 dan 22. Bukankah Abraham bapa kita dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika ia mempersembahkan Ishak anaknya di atas mezbah? Kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Jadi perbuatan-perbuatan itu menyempurnakan iman. Ketika orang Kristen berhenti kepada percaya, dia tidak melakukan apa yang dia percayai. Stop. Dia hanya di golongan believer. Dia tidak mengalami sesuatu yang apa dia percayai. Kalau dia tidak melakukan itu. Ketika orang Kristen percaya kepada Tuhan serta mengikuti atau melakukan perintah Tuhan, maka ia tidak akan undur apapun resikonya. Dia tidak akan meninggalkan Tuhan apapun resikonya. Karena tidak hanya berhenti dipercaya, tetapi menuruti, mentaati, melakukan perintah Tuhan. Itulah orang Kristen, believing follower. Pengikut yang percaya. Bukan hanya percaya tapi ikuti perintah Tuhan. Kemanapun Tuhan arahkan, dia ikuti. Apapun yang Tuhan ajarkan, dia percaya, dia lakukan. Yohanes 8 ayat 31, maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya itu, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Inilah murid yang sejati. Bukankah Tuhan memerintahkan atau amanat agungnya adalah menjadikan semua bangsa murid-Ku, bukan menjadikan semua bangsa pengikut-Ku saja, bukan. Tetapi murid-Ku, murid yang sejati, yang bukan berhenti dipercaya kemudian tidak melakukan apa yang dia percaya, tetapi percaya kemudian melakukan apa yang ia percaya. Yohanes 14 ayat 15. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Ini Bapak Ibu Saudara sekalian. Murid yang sejati bukan hanya berhenti dipercaya, tetapi bertumbuh dengan apa? Melakukan, menuruti segala perintah Tuhan. Meski itu keras, gitu ya, meski itu sulit, dia tetap melakukan itu. Ya. Dan kita bisa mengikut Tuhan itu karena apa? Kasih karunia Tuhan. Kita bisa percaya kepada Tuhan karena apa? Kasih karunia Tuhan. Kita bisa melakukan apa yang Tuhan ajarkan karena apa? Kemampuan dari Tuhan. Kita yang dimampukan. Asalkan apa? Hati kita merespon itu. Menerima itu. Ya. Respon hati kita. Itu yang terpenting. Kesimpulan, orang yang bukan murid sejati adalah sebagai berikut. Tidak mau belajar firman. Tidak mau belajar firman. Tidak ada hasrat untuk membaca firman, apalagi belajar. Tidak ada.
Datang beribadah hanya rutinitas, ketika dengar khotbah tidur. Ketika ada perkataan sulit, mudah tersinggung. Ketika ada firman Tuhan yang keras menegur dosa, tersinggung lalu marah. Bukan tersinggung lalu bertobat, bukan. Tersinggung lalu marah ketika Tuhan berbicara melalui firman-Nya. Ini ciri orang Kristen yang bukan murid sejati. Yang ketiga, orang yang bukan murid sejati fokus pada hal-hal duniawi, bukan hal-hal yang rohani. Seperti para murid itu. Dia percaya Tuhan mampu melakukan mujizat. Tuhan membuat mujizat, Tuhan pemberi berkat. Tetapi ketika Tuhan menyatakan dirinya sebagai roti hidup, Tuhan ajarkan tentang pengajaran, dia menolak itu. Fokusnya bukan kepada hal yang rohani, yang kekal, yaitu pribadi Tuhan sendiri memberi jaminan kekal, tetapi fokusnya kepada hal-hal yang duniawi. Orientasinya bukan kepada Tuhan, tetapi dirinya sendiri. Bagaimana dia mencapai kenyamanan di dunia ini. Itu bukan murid yang sejati, Bapak Ibu Saudara sekalian. Jangan sampai kita menjadi orang yang demikian. Orang yang bukan murid sejati tidak melakukan, tidak menjadi pelaku firman. Hanya berhenti kepada pendengar firman. Tetapi tidak menjadi pelaku firman. Inilah orang yang bukan murid sejati. Tetapi Bapak Ibu Saudara sekalian, kita harus menjadi pelaku firman. Kita harus menjadi orang yang melakukan kehendak Tuhan. Bukan hanya berhenti kepada percaya ajaran Tuhan, tetapi tidak melakukan apa yang Tuhan ajarkan. Kita bukanlah murid yang sejati kalau demikian. Jangan kita fokus kepada hal-hal yang fana, tetapi kita juga fokus kepada hal-hal yang rohani. Mari kita jangan menjadi orang yang bukan murid sejati, yang mudah sekali meninggalkan Tuhan ketika ada hal-hal yang sulit kita terima. Jangan. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita menaikkan satu pujian. Aku mengasihi Engkau, Yesus. Mari kita bangkit berdiri. Mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu
pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu, menyenangkan hati-Mu, hanya untuk menyenangkan hati-Mu. Benar Tuhan, biarlah kami menjadi murid-Mu yang sejati, yang ingin hanya menyenangkan hati-Mu Tuhan, yang bukan saja berhenti kepada mendengarkan firman-Mu, perintah-Mu, mengetahui saja, tetapi kami mau menjadi pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan, melakukan segala ajaran-Mu Tuhan, melakukan segala perintah-Mu, supaya Engkau mendapati kami menjadi murid-Mu yang sejati. Tuhan, ampuni kami jika kami pernah panas hati ketika Engkau tegur. Kami sempat bersungut-sungut ketika Tuhan menyatakan dosa kami. Kami marah ketika kami mendengar ajaran Tuhan yang begitu keras. Itu bukan karena ajaran-Mu Tuhan yang keras, tetapi respon hati kami yang kami mengeraskan hati kami. Ampuni kami Tuhan. Kami saat ini, pada pagi hari ini, kami mau menerima segala perintah Tuhan. Kami mau percayai dan kami mau lakukan. Apapun resikonya Tuhan, kami mau menjadi murid-Mu yang sejati. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.